Pastor, kita lanjut lagi ya, Pastor. Oke. Mujizat air biasa menjadi air anggur, Pastor. Oh. Kita saksikan, Pastor. Ya. Pada persiapan bulan Oktober itu, ada ibu-ibu namanya Nyonya Liu Feto Mui, ya. Marga dia punya suami Liu Feto, dia marga Mui Orrote. Terus Nyonya Liveri, Nyonya Sodale, Nyonya Mone, Nyonya Sondai. Mereka berumusan terus Tuhan nyatakan, kamu 7 ini bergumul air untuk menjadi anggur untuk memenuhi perjamuan kudus bulan Oktober ini. Oke, ini maaf Pak John, ini di gereja yang tadi Sama. di gereja yang sudah lewat itu atau jadi sudah kembali lagi ke gereja Maranatha ya? Ya, tapi baik. tidak bergumul dalam gereja. Ya. Nah, air dari gereja itu turun ke bawah itu sekitar 500 atau 700 meter dari depan gereja Maranatha itu. Nah, mereka terus datang ke Kampung Aman, terus mereka ambil air itu, ada kebun gereja, terus itu kan dijaga oleh Gaspar Tanelap, namanya Gaspar Tanelap. Tapi dia datang sekolah di mana hanya istrinya saja. Jadi kebun jagungnya mereka, kebun gereja itu ada rumah kebun jaga burung. Nah, terus ditaruh situ, dia ambil air terus bokor putih, ya sebesar ini, terus mereka taruh, terus kasih penuh, terus tutup dengan kain putih. Mereka bergumul selama 4 hari. Pertama, belum apa-apa. Hari kedua, air itu agak berubah warna. Tapi hari? Ya, belum warna, tapi belum ada bau apa-apa. Sudah agak sudah, ya tanda-tanda warnanya sudah agak mereka kelabu gitu, ya. Kemudian hari ketiga, air itu sudah betul-betul seperti anggur dan aroma anggur itu sudah ada. Gitu. Ya. Lalu mereka bersyukur, lalu mereka sampaikan para pendeta, terus mereka datang hari keempat itu mereka ciduk dari bokor ini, masukkan ke botol. Itu berarti setelah air menjadi anggur itu, mereka coba dulu. Ya kan pendeta-pendeta kan datang coba dulu. Ya. Mereka coba terus jadi anggur. Rasa anggurnya itu benar-benar enak. Anggur. Anak-anak muda yang mau ikut perjamuan ambil roti taruh di kantong. Ternyata habis ini kantong ini darah semua, jadi darah semua. Roti itu jadi darah semua. Gitu. Ya, peristiwa terjadi banyak sana. Itu labu kuning yang besar-besar ini. Labu apa namanya? Labu yang biasa orang bikin kolak. Iya. Itu di dalamnya darah. Jagung itu biji kepuk semua. Ya, peristiwa banyak. Air juga mengalir darah ada. Itu terjadi. Juga di sana itu dulu penyembahan berhala masih kuat. Jadi peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan kepada mereka. Sampai labu yang ada berubah menjadi darah. Karena ini musim paceklik, ya musim kelaparan tahun 65 itu. Ya. Pastor, ternyata timnya Pak Mateos John ini berbeda dengan timnya Meltari, Pastor. Jadi Pastor Simon pernah bercerita juga tentang air menjadi anggur. Nah ini ternyata kisah lainnya lagi, Pastor. Dari orang yang berbeda. Karena memang pada waktu itu muncul ada banyak tim-tim pelayanan. Ada yang memang dipimpin oleh siapa, oleh siapa. Nah ini mungkin memang tim yang berbeda, tapi keluar dari satu akar kebangunan rohani yang sama. Iya. Nah menarik, Pastor, yang mendoakan air itu kan tadi ibu-ibu, Pastor. Iya. Ibu-ibu berdoa selama 4 hari, Pastor. Itu kan, Pastor. Maksudnya kok bisa ngotot begitu ya, Pastor ya? Doa 4 hari sampai air itu benar-benar berubah jadi air anggur, Pastor. Iya. Yang saya rasa begitu, Pastor. Kemampuan doa seperti itu, Pastor. Kayak apa ya? Iya, kayak mau dikikis terus gitu dari hati orang percaya gitu ya, Pastor. Betul. Karena kita kayaknya pengennya ya kalau Tuhan nggak jawab sekarang, ya sudah, nggak apa-apa lah. Kita cari jalan lain. Ya. Toh banyak toko minuman anggur kan, tinggal kita beli aja gitu kan. Tapi apakah zaman dulu karena memang tidak ada alternatif? Karena memang di masa itu Pak John cerita, itu memang juga masuk masa krisis, Pastor. Selain krisis politik, krisis juga iklimnya juga nggak bagus, paceklik segala macam gitu. Apakah memang karena masanya itu sehingga orang mau nggak mau, nggak ada alternatif lain, harus percaya Tuhan? Kalau sekarang kan kita kayaknya masih
banyak alternatif. Banyak alternatif, Pastor. Betul. Saya yakini yang namanya mujizat itu memang kombinasi dari berbagai hal ya. Mulai dari aspek suara Tuhan sendiri, mulai dari aspek jemaat, orang percaya, lingkungan. Ya. Kayak misalkan kita sama-sama tahu di awal abad 1920 ketika waktu itu di negara Amerika mengalami krisis yang hebat. Tapi justru disitulah banyak jemaat mendapatkan mujizat. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi dengan kedaulatan kuasa Tuhan itu bermunculan memang di era tersebut. Di era tersebut. Oke. Jadi ya saya meyakini bahwa kondisi zaman itu ikut mengkondisikan. Membuat kita merasa tidak ada pilihan lain. Pokoknya harus mengejar realita Tuhan. Kalau aku tidak ketemu Tuhan, aku mati. Nah, daripada mati konyol, lebih baik mengejar realita Tuhan. Jadi kalaupun aku mati, biarlah orang tahu aku mati karena sambil mengejar realita Tuhan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, sepertinya tidak ada alternatif lain. Mereka betul-betul menghancurkan sekat-sekat dan batasan-batasan antara dimensi supernatural dengan dunia natural kita ini. Gara-gara doa-doa mereka, gara-gara persistensi yang mereka miliki, banyak mujizat terjadi. Nah, jadi saya percaya juga kalau kita memiliki persistensi yang sama, lewat hidup kita akan lihat ada banyak mujizat besar terjadi. Wow, ya. Pastor pernah bilang bahwa akan muncul keimamatan orang percaya. Yes. Nah, apakah ini yang akan terjadi, Pastor? Benar-benar. Cuman kan gini, Pastor, tugas imam itu kan gak mudah tuh, Pastor. Ganti roti sajian, ganti api-apinya itu, Pastor. Kayaknya pekerjaannya itu aja dan bisa terjebak dalam kebosanan kan, Pastor? Iya, rutinitas. Rutinitas gitu, Pastor. Dan rasanya cukup kalau menantang gitu, Pastor ya. Tapi itulah yang namanya ketekunan. Ketekunan itu. Itulah yang namanya keuletan. Ulet, gigih, tekun, tidak mau menyerah hanya gara-gara sesuatu yang sifatnya rutinitas. Karena kadang-kala kan ada aja lah orang-orang yang begitu mulai menjadi ritme hidupnya menjadi rutin, dia kehilangan passion. Iya. Dia kehilangan gelora dalam melakukan sesuatu. Nah, ini memang Tuhan memanggil para revivalist, Tuhan membangkitkan para reformers, orang-orang yang dengan tekun, dengan gigih terus membangun hidupnya di hadapan hadirat Tuhan, memastikan dirinya terus ada dalam prinsip-prinsip firman, khususnya ketika ada di sebuah titik situasi kondisi di mana dia harus membuat pilihan-pilihan sulit. Kalau dia mau menjalani kehidupan yang mudah, ya dia hanya perlu berkompromi. Tapi ketika dia mengambil keputusan selaras dengan firman saja, artinya jalan hidupnya tidak semudah yang dibayangkan orang. Tapi yang kelihatannya tidak mudah, justru di sanalah ada banyak mujizat yang menyertai. Salah-salah nanti ini jadi lebih mudah daripada pilihan yang mudah. Wow. Karena kan ada realita Tuhan di sana. Gitu. Wah, sama kayak yang peristiwa di Soe ini ya, Pastor. Akhirnya itu kayak terus berlanjut, mujizat demi mujizat. Sekali kita hit, menyentuh dimensi mujizat, setelah itu pintu terbuka lebar. Iya. Ada banyak mujizat yang aneh-aneh yang bisa terjadi begitu saja. Dan peristiwa air biasa menjadi air anggur ini, Pastor, ternyata nggak sekali dua kali, Pastor. Betul, berkali-kali luar biasa. Yes. Berkali-kali terjadi. Saya malah terakhir ada mendengar kabar. Ini saya belum bisa membuktikan keasliannya. Tapi masih ada sisa-sisa air anggur yang tercipta dari air tawar di masa tersebut sampai masa sekarang. Masih kesimpan sisa-sisanya. Nah, iya. Boleh juga nanti kapan-kapan kita main ke sana. Boleh, Pastor. Minta ngicip-incip. Iya. Saya diajak ya, Pastor. Sip. Kita berangkat bareng. Sama tim lah, Pastor. Oke. Tapi timnya iri, Pastor. Jadi bisa di syuting. Bisa di syuting, Pastor. Biar pemirsa Ruang Tiranus bisa ikut ngeliat. Nanti jangan-jangan mereka berangkat duluan lagi. Kayaknya sih begitu, Pastor. Tunggu kami. Artinya, Pastor, ini benar-benar mujizat demi mujizat akan terjadi dan itu sesuatu yang
real, nyata, dan layak untuk dipercayai. Haleluya. Betul. Ya. Amin. Nah, Pastor, statement terakhir, Pastor, yang Pastor ingin sampaikan kepada pemirsa untuk bisa, ayolah ini waktunya untuk kita, ya kalau jadi orang percaya, ya 100% orang percaya. Saya meyakini bahwa semua kesaksian yang kita dengar, yang kita lihat tadi, itu adalah sesuatu yang real Tuhan lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya. Itu adalah benih yang ditaburkan. Dan saya berharap, saya berdoa, kesaksian-kesaksian tadi semakin merangsang hasrat, kelaparan, kerinduan, keinginan yang saudara miliki untuk kembali berinteraksi dengan kedaulatan kuasa Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri, di zaman digital seperti sekarang ini, iblis sedang terus mengikis keilahian, hasrat untuk mencari dan mengalami serta menjadi partner Tuhan untuk mendemonstrasikan kedaulatan kuasa dari keberadaan Tuhan dan hal-hal supernatural itu sedang terus semakin dikikis. Tapi saya berdoa, saya berharap lewat tayangan tadi hasrat itu kembali ditumbuhkan. Kerinduan untuk menjadi partner kerja Tuhan, mendemonstrasikan kedaulatan kuasa Tuhan, kembali memuncak, kembali membara, kembali bergelora, menggerakkan setiap kita untuk mencari wajah Tuhan lebih dan lebih lagi. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Haleluya.